Shalom, apa kabar saudara terkasih? Puji Tuhan, kita ada lagi di ibadah Blessing Night. Mari kita siapkan hati kita untuk memuji, menyembah Tuhan, dan kita akan mendengarkan kebenaran firman yang akan disampaikan. Terima kasih Tuhan. Kami ada saat ini, kami bersyukur saat ini karena cinta-Mu, karena kasih-Mu yang Kau berikan dalam kehidupan kami. Kami percaya pada kesempatan yang indah ini walaupun hanya lewat online, tapi Engkau hadir di setiap keberadaan kami Tuhan. Kami ingin menyembah-Mu, kami ingin memuji dan kami ingin mendengarkan apa yang disampaikan nanti lewat firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau berkati ibadah ini dari awal pertengahan hingga akhirnya.
bersyukur padamu selamanya. Oh, selamanya Tuhan, kami mau menyembah-Mu. Angkat tangan saudara, nyanyikan dengan sungguh, kita menyembah Dia. Oh, haleluya, haleluya. Oh, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Hanya Kau yang layak kami sembah, kami puji Tuhan. Oh, haleluya, haleluya. Terima kasih. Oh, Kau Allah yang setia bagi kami. Kami mau menyembah-Mu Tuhan dari setiap segenap hati kami. Kami serahkan seluruh kehidupan kami Tuhan. Oh, haleluya, haleluya. Terima kasih, terima kasih Tuhan. Oh, haleluya, haleluya. Terima kasih. Kami percaya dalam setiap kehidupan kami, walaupun dalam masa pandemi ini, Engkau yang kami andalkan. Engkau yang terindah dalam kehidupan kami. Kami mau menyatakan senantiasa, Kau yang terbaik, Kau yang termanis dalam kehidupan kami. Yesus, Kau anugerah terindah dalam hidupku. Kau sungguh berarti di setiap jalanku. Anugerah-Mu selalu mempesonaku. Yesus, Kau terbaik. Yesus, Kau termanis di dalam hidupku. Kita nyatakan sekali lagi. Yesus, Kau anugerah terindah dalam hidupku. Kau sungguh berarti di setiap jalanku. Anugerah-Mu selalu mempesonaku. Yesus, Kau terbaik. Yesus, Kau termanis
dalam hidupku. Kau sungguh berarti di setiap jalanku. Anugerahmu selalu mempesonaku. Yesus kau terbaik, Yesus kau termanis di dalam hidupku. Yesus kau terbaik, Yesus kau termanis di dalam hidupku. Kita nyatakan sekali lagi. Yesus kau terbaik, Yesus kau termanis di dalam hidupku. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk setiap kebaikan yang kau berikan dalam kehidupan kami. Kami mau selalu mengandalkan-Mu Tuhan. Terima kasih untuk malam yang indah ini. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom saudara terkasih, kita sudah memuji dan memuliakan nama Tuhan. Sebelum kita memberikan persembahan, mari kita dengarkan beberapa pengumuman. Gereja setiap hari membagikan panduan ibadah secara offline untuk dipakai dalam doa keluarga pada setiap jam 9 malam di rumah masing-masing. Ibadah raya Minggu New Normal secara offline di gereja Jalan Tegal Sari 60 Surabaya setiap Minggu jam 9, jam 11 dan jam 5 sore. Untuk Minggu 27 September 2020 firman Tuhan akan dilayani oleh Pastor Valentina Irawan. Jemaat dapat mengikuti ibadah dengan mematuhi protokol kesehatan yang sudah disiapkan. Ibadah Super Kids Online setiap Minggu jam 10 di YouTube channel GBI Keluarga Allah Blessing. Bagi jemaat yang belum bisa datang ke gereja, dipersilakan untuk mengikuti ibadah live streaming pada setiap jam ibadah berlangsung, yaitu jam 9 pagi, jam 11 siang, dan jam 5 sore di YouTube channel GBI Keluarga Allah Blessing secara live. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan. Mari kita berdoa bersama untuk memberikan yang terbaik buat Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas segala kebaikan yang Kau berikan dalam kehidupan kami. Saat ini kami ada dalam kesempatan untuk memberikan persembahan. Biarlah setiap apa yang kami berikan ini berkenan kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Jemaat dipersilakan memberikan persembahan. Persembahan dapat dilakukan dengan mentransfer ke rekening BCA 214-999-5000 atas nama GBI Keluarga Allah Blessing atau dengan scan QR kode di OVO, link aja, GoPay dan Dana. Sekian pengumuman, terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Bapa kami dalam surga, kami mengucap syukur Engkau baik dalam kehidupan kami, senantiasa penyertaan-Mu, perlindungan-Mu sempurna dalam kehidupan kami Tuhan. Biarlah pada hari ini di ibadah online Blessing Night, kami dapat dikuatkan, kami dapat diingatkan Tuhan bahwa Engkau adalah Allah yang selalu memberikan damai sejahtera dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu, urapi lidah bibir hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur, semua yang percaya bersama-sama dan saya katakan amin. Shalom Bapak Ibu semuanya, apa kabar semuanya? Saya berdoa Bapak Ibu dalam keadaan sehat, dalam keadaan kuat selalu, tetap gunakan protokol-protokol yang sudah ada. Meski kalau Bapak Ibu keluar rumah, ya pulang rumah, Bapak Ibu bisa bersihkan pakaian-pakaian yang sudah dipakai supaya mengurangi adanya penularan virus COVID ini. Kita percaya bahwa bersama dengan Yesus kita bisa untuk melakukan perkara yang besar. Amin. Kita beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan terlebih dahulu. Nah Bapak Ibu dalam Tuhan, pada bulan-bulan ini kita belajar mengenai damai sejahtera. Ya, saya percaya bahwa Bapak Ibu udah mendengarkan entah itu di ibadah raya maupun di ibadah doa malam mengenai damai sejahtera atau peace. Saya percaya Bapak Ibu tahu bahwa dalam Yohanes 14 ayat 27 adalah landasan ayat saya. Mari kita baca bersama-sama, 2, 3. Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera ku berikan kepadamu.
Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Yuk kita baca sama-sama sekali lagi. 2, 3. Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu. Damai sejahtera ku, Tuhan katakan, kuberikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Nah, dari sini Bapak Ibu dalam Tuhan kita belajar bahwa damai sejahtera Tuhan diberikan dalam kehidupan kita. Damai sejahtera Tuhan tidak kita cari, tapi di saat kita percaya kepada Tuhan, di saat kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, firman Allah berkata bahwa damai sejahteraku, damai sejahtera dari Tuhan sendiri, Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Dan yang diberikan damai ini berbeda dengan dunia. Dunia memberikan sementara, dunia memberikan dengan syarat, tapi Tuhan memberikan itu kekal. Ya, beberapa waktu yang lalu hari Minggu saya katakan bahwa penuh, ya, segalanya whole, utuh Bapak Ibu. Di saat Tuhan memberkati kita dengan damai sejahtera, maka hati kita ini penuh, limpah dengan ucapan syukur. Bahasa Indonesia sehari-hari dengan sederhana mengatakan seperti ini. Sejahtera ku tinggalkan kepada kalian, sejahtera ku sendiri yang kuberikan kepadamu. Jadi damai sejahtera ini bukan damai sejahtera dari luar, tapi damai sejahtera dari Tuhan sendiri. Karena Allah berkata bahwa sejahteraku sendiri yang kuberikan kepadamu. Yang kuberikan itu bukan seperti yang diberikan dunia kepadamu. Jangan gelisah dan jangan takut. Hari-hari ini kita tahu bahwa kegelisahan terjadi di mana-mana. Hari-hari ini kita tahu bahwa ketakutan terjadi di mana-mana. Bapak Ibu, hari ini ada kabar gembira. Firman Allah berkata bahwa damai sejahtera Tuhan sendiri diberikan dalam kehidupan kita. Sehingga kita gak perlu takut, kita gak perlu gelisah. Karena damai sejahtera Tuhan ada dalam kehidupan kita. Mari kita beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Haleluya. Nah, Bapak Ibu perhatikan, saya ada cerita seorang tokoh namanya Howard W. Hunter atau Howard William Hunter. Dia adalah seorang pengacara, dia adalah seorang anak Tuhan juga. Nah, dia dijuluki atau dia sebagai dosen yang selalu membawa damai sejahtera. Perhatikan Bapak Ibu Tuhan, pada tahun 1975 istri Howard William Hunter ini terkena kanker otak dan harus dioperasi. Pada saat dokter mengatakan bahwa istrimu harus dioperasi, yang dilakukan oleh Howard ini adalah dia pergi ke gereja, dia pergi ke bait Allah dikatakan Bapak Ibu. Lalu dia berdoa. Di saat dia berdoa, dia harus memberikan sebuah keputusan apa yang harus dilakukan. Akhirnya dia menyerahkan kepada dokter, dia menandatangani surat bahwa istrinya diserahkan untuk operasi kanker otak Bapak Ibu. Ya, Bapak Ibu tahu sendiri kalau ada kanker di dalam otak dan harus dioperasi, akibatnya sangat fatal, bisa menjadi yang amnesia, lupa dan sebagainya. Tetapi di saat diserahkan kepada dokter masuk ke ruang operasi, ya hatinya dilingkupi dengan ketakutan, hatinya dilingkupi dengan yang namanya kekhawatiran, kegelisahan. Tetapi di saat itu dia menunggu, lalu dia berdoa, dia menyembah Tuhan. Tiba-tiba ada sebuah damai yang Tuhan berikan. Tiba-tiba ada ketenangan yang Tuhan berikan. Sehingga dia merasakan yakin dan mantap tanpa ragu-ragu bahwa istrinya pasti sembuh total. Nah Bapak Ibu Tuhan, di tengah keadaan seperti itu sangat susah kita merasakan damai. Sangat susah kita merasakan sejahtera. Sangat susah kita tidak merasa ketakutan. Dalam keadaan seperti itu kita pasti memiliki pikiran yang bercampur aduk. Apa yang harus aku lakukan? Bagaimana seperti ini? Bagaimana seperti itu? Ya, terutama Bapak Ibu, ini istri sendiri yang mengalami kanker otak. Tapi saya mau beritahu, di mana ada Kristus, di mana damai sejahtera Kristus, masalah boleh terjadi, tekanan boleh terjadi. Ya, dunia bisa memberikan ketakutan dalam kehidupan kita, tapi hidup kita tetap penuh dan limpah dengan damai sejahtera. Yang percaya beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Nah, tahun 1989 pada saat Pastor Howard William Hunter ini berkhotbah Bapak Ibu, pada saat di mimbar, pada saat dia preaching, pada saat dia berkhotbah, tiba-tiba ada security dengan baju tentara, dia memberikan catatan kecil kepada Howard.
Ya, dia katakan bahwa Howard, ya, engkau diancam, gedung ini diancam akan ada bom. Ya, lebih baik engkau bubarkan semua jemaat. Tetapi Howard mengatakan tidak. Ya, dia memiliki keyakinan yang penuh, dia memiliki kekuatan yang penuh. Dia katakan bahwa no, aku akan lanjutkan. Yang mau keluar silakan keluar, yang merasa ketakutan, tapi saya akan lanjutkan. Akhirnya adalah bom tidak terjadi. Tetapi apa yang mau saya sampaikan di sini? Banyak orang ketakutan kehilangan nyawanya. Banyak orang takut kehilangan yang namanya kehidupannya. Tetapi Pastor Howard ini justru melakukan apa yang berkenan di mata Tuhan. Dia percaya bahwa damai sejahtera Tuhan yang selalu memberikan kekuatan dalam kehidupan. Karena itu Howard William Hunter mengatakan seperti ini. Kedamaian dapat datang kepadamu. Individu hanya melalui Kedamaian dapat datang kepadamu. Kedamaian dapat datang kepada individu hanya melalui penyerahan diri tanpa syarat. Penyerahan diri kepadanya, kepada Kristus yang adalah Raja Damai, yang memiliki kuasa untuk menganugerahkan kedamaian. Saya rasa tidak ada salahnya kita baca sama-sama quotes dari Howard William Hunter ini. Yuk 2, 3. Kedamaian dapat datang kepada individu kedamaian dapat datang kepada individu hanya melalui penyerahan diri tanpa syarat. Penyerahan diri kepadanya yang ada Raja Damai yang memiliki kuasa untuk menganugerahkan kedamaian. Nah Bapak Ibu dalam Tuhan, biarlah damai sejahtera itu selalu ada dalam hidup kita. Bagaimana caranya? Yuk kita serahkan hidup kita. Kita berserah kepada Tuhan. Nah Bapak Ibu, saya akan masuk dalam kebenaran firman Tuhan. Dalam Yohanes 14 ayat yang ke-27 atasnya, kita baca dari ayat yang ke-22. Yohanes 14 ayat 22 mengatakan, Yudas yang bukan Iskariot berkata kepadanya, Tuhan, apakah sebabnya maka engkau menyatakan dirimu kepada kami dan bukan kepada dunia? Perhatikan ayat 23 dikatakan, jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firmanku. Dan Bapakku akan mengasihi dia dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Ayat 24, barang siapa tidak mengasihi aku, ia tidak menuruti firmanku. Dan firman yang kamu dengar itu bukanlah daripadaku, melainkan dari Bapa yang mengutus aku. Semuanya itu kukatakan kepadamu selagi aku berada bersama-sama dengan kamu. Ayat 26, tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Nah hari ini kita akan belajar bersama-sama 2 poin sederhana untuk memperoleh damai sejahtera. Yang pertama yaitu kita harus mengasihi dan menuruti firman Tuhan. Yohanes 14 ayat 23 mengatakan, jawab Yesus, jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firmanku. Nah perhatikan Bapak Ibu, dengan jelas dikatakan kalau ada seseorang mengasihi Yesus, otomatis ia akan melakukan firman Tuhan. Kalau ia melakukan firman Tuhan, otomatis ia akan mengasihi Tuhan. Nah hari-hari ini banyak orang berkata bahwa aku mengasihi Tuhan tetapi tidak mau menuruti kebenaran firman Tuhan. Masih dilingkupi dengan ketakutan. Nah ada sebuah tanda tanya yang besar Bapak Ibu di saat kita berkata bahwa I love Jesus tapi kita gak suka dengan yang namanya Injil kebenaran. Nah kalau kita mengasihi Tuhan, otomatis kita pasti suka dengan Injil kebenaran. Kita suka dengan perintah-perintah Tuhan. Kita suka dengan membaca firman Tuhan, menaikkan syukur. Saya tahu Bapak Ibu mungkin tidak nyaman menaikkan syukur di tengah kondisi-kondisi seperti ini. Tapi hari ini saya mau katakan Bapak Ibu bahwa kalau engkau mengasihi Tuhan, beberapa minggu lalu saya katakan bahwa hidup kita khusus untuk Tuhan. Nah kalau hidup kita khusus untuk Tuhan, artinya apa? Bahwa kehidupan kita ini sepenuhnya untuk Tuhan. Kalau kita mengasihi Tuhan, berarti kita pasti menuruti firman yang daripada Tuhan. Perintah-perintah Tuhan. Ya, dan kalau kita menuruti firman Tuhan, firman Allah berkata, dan Bapakku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya, dan diam bersama-sama dengan dia. Karena itu Bapak Ibu, orang yang mengasihi Tuhan pasti suka dengan firman Tuhan. Orang yang tidak suka firman Tuhan berarti orang yang tidak mengasihi Tuhan.
Ya, karena itu Bapak Ibu, kita gereja GBI Keluarga Allah Blessing, kita mendorong Bapak Ibu semuanya untuk bertumbuh bersama-sama pengenalan akan firman. Bukan untuk gereja, bukan untuk saya Bapak Ibu. Saya tidak mengambil keuntungan sama sekali. Tapi biarlah supaya Bapak Ibu bertumbuh untuk kebaikan Bapak Ibu sendiri. Kalau Bapak Ibu dalam membaca firman Tuhan, saya percaya dan saya yakin melewati masalah, tekanan yang ada terjadi, kehidupan, COVID-19, Bapak Ibu tetap bisa merasakan damai sejahtera. Bapak Ibu nggak akan takut, ya. Bahkan ada uang, nggak ada uang, ya kan. Baru dipecat ataupun naik karir, Bapak Ibu tetap mengalami damai sejahtera. Kenapa? Karena damai sejahtera kita bukan berasal daripada luar, tapi dalam diri kita. Yang percaya beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Nah, kalau kita melakukan firman Tuhan, Daud mengatakan Mazmur 1 ayat 1 sampai 3. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi, perhatikan, yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Jadi firman Tuhan, Taurat Tuhan, perintah Tuhan, Alkitab yang kita baca bukan hanya dibaca, tetapi firman Allah mengatakan direnungkan siang dan malam. Kenapa siang dan malam? Artinya apa? Setiap waktu kita merenungkan firman Tuhan, kita merenungkan kebaikan Tuhan. Apa yang terjadi? Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Ya, ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Kenapa dikatakan di tepi aliran air? Dia akan merasakan damai, dia akan merasakan berkecukupan, dan dia akan menghasilkan buah. Kedamaian yang ada dalam diri kita akan berdampak untuk orang lain. Kedamaian yang dalam diri kita dapat menghasilkan buah untuk orang lain. Dan firman Allah yang terakhir mengatakan, dan apa saja yang diperbuatnya menjadi berhasil. Saya percaya Bapak Ibu, di saat engkau merenungkan firman Tuhan, firman Allah berkata apa saja yang diperbuatnya menjadi berhasil. Mari kita beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Nah Bapak Ibu dalam Tuhan, Yosua 1 ayat 8, di mana Yosua pertama kali mengambil ahli kepemimpinan dari Musa. Dia mengalami ketakutan, dia mengalami keraguan. Kenapa? Karena dia tidak pernah memimpin sebelumnya. Tapi Yosua 1 ayat 8 mengatakan, jangan engkau lupa memberkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Tidak dikatakan bahwa kalau engkau mau supaya berhasil dan beruntung, engkau harus melatih badanmu, engkau harus melatih, engkau harus baca buku-buku motivasi supaya engkau semangat dan sebagainya. Tidak. Firman Tuhan berkata, jangan engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini dan renungkanlah itu siang dan malam. Ya, di saat engkau melakukan ini, kitab Taurat, memperkatakan kitab Taurat ini dan merenungkan siang dan malam, janji Tuhan pasti digenapi. Perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Amin. Nah, Yohanes 14 ayat 23. Ya, janji Tuhan, jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku. Dan yang luar biasa, dan Bapa-Ku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Kalau kita mengasihi Tuhan dan kita menuruti firman Tuhan, janji Tuhan, Tuhan diam dalam diri kita. Ya, diam bersama-sama dengan kita. Kalau Bapak Ibu tahu Roma 8 ayat 31, kalau Tuhan ada di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Kalau Tuhan diam di dalam hidup kita, siapakah lawan kita? Kau nggak perlu takut dengan kejahatan malam. Engkau tidak perlu takut dengan yang namanya PSBB. Engkau tidak perlu takut dengan ekonomi yang gonjang-ganjing. Engkau tidak perlu takut dengan COVID-19 yang mungkin akan selamanya ada di dunia ini. Engkau tidak perlu takut sebab Tuhan di pihak kita. Siapakah lawan kita? Amin. Sama-sama katakan, jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Percaya bahwa setiap kita adalah umat yang lebih dari pemenang. Yang percaya beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Karena itu Bapak Ibu dalam Tuhan, kita harus memperhatikan.
ya ke firman Tuhan. Saya suka bahwa KABBA angkatan yang pertama sangat luar biasa. Ya, mereka membaca firman Tuhan kembali untuk yang ketiga kalinya. Mereka membaca dari perjanjian baru lagi, tapi tidak hanya membaca, tapi kita share satu ayat. Ya, share satu ayat. Ya, untuk apa kita share satu ayat? Untuk membuat kita peka, untuk membuat kita semakin jeli membaca firman Tuhan. Karena saya percaya bahwa di saat saya membaca firman Tuhan, dengan Bapak Gembala membaca firman Tuhan, dengan istri saya membaca firman Tuhan, mungkin ayatnya sama, pasalnya sama, ceritanya sama. Tetapi saya percaya bahwa setiap kita akan mendapatkan sesuatu yang berbeda-beda. Itulah indahnya firman Tuhan. Semakin kita gali kebenaran firman Tuhan, semakin banyak mutiara-mutiara yang keluar, semakin banyak hikmat-hikmat yang keluar. Pak, bosen, ya ada yang WA kepada saya. Pak, kok bosen ya? Pastor kok bosen ya? Yos kok bosen ya? Kenapa kok bosen? Aku baca dari perjanjian lama bosen, kejadian keluaran semangat, ya masuk ke kitab selanjutnya, wah lemes, ya. Saya baca kitab perjanjian baru juga sama. Matius aku semangat, Markus, Lukas, Yohanes lesu. Loh apa kok lesu? Lah ceritanya podo. Ya kan, ceritanya Matius, Markus, Lukas, Yohanes itu hampir sama semua, cerita yang ada semua. Nah, buat apa aku bosan? Bapak bilang Tuhan, semakin engkau gali kebenaran firman Tuhan, hikmat Tuhan akan semakin melimpah. Di saat hikmat Tuhan semakin melimpah, engkau bisa mengambil keputusan-keputusan yang luar biasa, yang mungkin tidak engkau pikirkan. Engkau bisa mengambil keputusan bukan karena kuat dan gagah kita, tapi hikmat yang asalnya daripada Tuhan. Nah, perhatikan, Ulangan 32 ayat 46 sampai 47 berkata, berkatalah ia kepada mereka, ia ini siapa? Musa. Perhatikanlah segala perkataan yang kuperingatkan kepadamu pada hari ini. Pada saat itu Musa hanya memperkatakan perkataan firman Tuhan, supaya kamu memerintahkannya kepada anak-anakmu untuk melakukan dengan setia segala perkataan hukum Taurat ini. Karena itu Bapak Ibu, kita harus ajar anak kita juga untuk baca firman Tuhan. Ya, anak zaman sekarang sukanya TikTok, Pak. Anak zaman sekarang sukanya YouTubean, Pak. Anak zaman sekarang sukanya Instagram dan sebagainya. Kita harus ajar mereka untuk baca firman Tuhan. Kita harus paksa sedikit mereka. Karena firman Allah berkata bahwa supaya kamu memerintahkannya kepada anak-anakmu untuk melakukan dengan setia segala perkataan hukum Taurat ini. Perhatikan selanjutnya. Sebab perkataan ini bukanlah perkataan hampa bagimu, tapi itulah hidupmu. Dan dengan perkataan ini, dengan firman ini akan lanjut umurmu di tanah kemana kamu pergi menyeberangi sungai Yordan untuk menduduki. Bapak Ibu, firman Tuhan memiliki kuasa. Firman Tuhan memiliki power. Ya, untuk apa? Untuk membangkitkan, ya, untuk menguatkan, dan untuk membawa kita memiliki damai sejahtera yang Tuhan berikan kepada kita. Saya percaya beberapa orang ada yang mengalami takut, tapi ada beberapa orang yang merasa santai saja. Kenapa? Karena dia merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Dia bertindak hati-hati sehingga jalannya selalu ada keberuntungan dan Tuhan di pihak kita semua. Amin. Itu yang pertama Bapak Ibu, untuk memperoleh damai sejahtera sederhana. Yang pertama yaitu mengasihi dan menuruti firman Tuhan. Yang kedua yaitu menerima dan mengandalkan Roh Kudus. Ya, saya yakin Bapak Ibu ini adalah topik yang berbeda, tapi saya sampaikan sedikit Bapak Ibu. Di saat kita menerima dan mengandalkan Roh Kudus, tidak ada kekosongan dalam hidup kita. Kita akan selalu terhibur. Kenapa kita selalu terhibur, kita selalu sukacita? Karena Yohanes 14 ayat 26 mengatakan, tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus. Berarti Roh Kudus adalah seorang penghibur. Tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Ya, tugasnya Roh Kudus adalah mengingatkan apa yang sudah dikatakan. Nah, kalau kita membaca firman aja enggak, apa yang mau diingatkan? Ingat, firman Tuhan adalah Bible, yaitu firman Tuhan sendiri, bukan perkataan pendeta. Ya, pendeta hanya berusaha menyederhanakan supaya setiap kita bisa mempraktekkan. Ya, berusaha memberikan ilustrasi supaya Bapak Ibu dapat mendapatkan rema yang baru. Tetapi bukan firman Tuhan yang keluar dari hamba Tuhan. Tapi firman Tuhan adalah Alkitab sendiri, Bapak. Karena itu di saat firman Tuhan menyampaikan sesuatu, jangan langsung kita tangkap. Tetapi coba kita renungkan, kita sinkronkan dengan pembacaan firman Tuhan.
Ya. Nah, tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajar segala sesuatu. Kalau firman Tuhan berkata yang mengajar segala sesuatu, artinya apa? Dia memberikan hikmat dalam kehidupan kita. Dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Nah Bapak Ibu, Roma 8 ayat 6, karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Ya, karena keinginan daging, segala sesuatu yang berhubungan dengan daging, entah itu ketakutan, entah itu ketamakan, adalah maut. Tetapi keinginan roh, kesukaannya adalah kebenaran firman Tuhan. Ya, kesukaannya adalah menghasilkan buah, adalah hidup dan hidup dalam damai sejahtera. Kalau Bapak Ibu pelajari lebih lanjut di Galatia 5 ayat 22 yang membahas mengenai buah-buah roh, ya, bahwa damai sejahtera adalah buah roh. Ya, tetapi buah roh, ingat ya, buah roh bukan buah-buah roh, tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera. Jadi kalau Roh Kudus ada dalam kehidupan kita pun akan menjadi sumber damai sejahtera. Kita di rumah, kita dapat membawa suasana damai sejahtera. Bukan di rumah yang semuanya damai membuat suasana enggak karuan. Minggu lalu saya mendengarkan khotbah dari Bu Sheni, ya, dan saya coba cross check langsung. Memang benar Bapak Ibu, ada seorang ibu membunuh anaknya sendiri. Kenapa? Karena nggak bisa mengikuti online. Anak sendiri dikandung 9 bulan sendiri, ya kan, dibesarkan sendiri sampai sekolah, tidak bisa mengikuti secara online, dibunuh. Saya nggak tahu dibunuhnya sengaja atau tidak sengaja, tapi yang pasti dibunuh. Ya, karena apa? Karena mangkel, karena stres, karena emosi dan sebagainya. Nah Bapak Ibu Tuhan, kenapa dia merasa emosi? Kenapa dia stres? Sederhana, karena dia tidak mengalami damai sejahtera. Kenapa dia nggak mengalami damai sejahtera? Karena dia tidak mengandalkan Roh Kudus. Kalau kita mengandalkan Roh Kudus, kita percaya bahwa kehidupan kita akan memiliki damai sejahtera dalam Tuhan. Amin. Ya, karena itu tidak ada yang dapat mengisi kekosongan hatimu kecuali Roh Kudus. Uang tidak bisa Bapak Ibu. Ya, istri cantik nggak lama cantiknya. Ya, istri ganteng, suami ganteng, gak lama gantengnya, lama kelamaan juga keriput. Ya, mobil, hobi dan sebagainya, gak lama Bapak Ibu. Tapi di saat engkau menghususkan dirimu kepada Tuhan dan membiarkan Tuhan mengisi penuh, ya, whole, utuh, ya, engkau serahkan hidupmu kepada Tuhan. Biarlah Roh Kudus selalu memimpin kehidupanmu. Ya, engkau akan merasa tenang. Tidak ada yang membuatmu tenang kecuali Roh Kudus. Ya, kalau Bapak Ibu mungkin sedang chaos, sedang kebingungan apa dan sebagainya. Yuk Bapak Ibu minta Roh Kudus untuk memimpin kehidupan kita. Roma 8 ayat 9. Tapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh. Jika memang roh Allah diam di dalam kamu. Tapi jika orang tidak memiliki Roh Kristus, ia bukan milik Kristus. 2 poin ini Bapak Ibu, ya, untuk memperoleh damai sejahtera. Yang pertama, mengasihi dan menuruti firman Tuhan. Yang kedua, menerima dan mengandalkan Roh Kudus. Saya tutup dengan Yohanes 14 ayat 27 yang mengatakan, damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera ku berikan kepadamu, dan apa yang ku berikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur Engkau baik dalam kehidupan kami. Kami percaya damai sejahtera ada dalam kehidupan kami. Sebab Engkaulah sumber damai sejahtera dalam kehidupan kami. Di tengah kondisi, di tengah keadaan yang mungkin bertubi-tubi masalah yang terjadi dalam kehidupan kami. Kami percaya bahwa kami tidak takut dan kami pasti bisa melewatinya Tuhan. Bukan karena kuat dan gagah kami, tapi semua semata-mata oleh karena anugerah dan kasih karunia-Mu. Kemurahan-Mu selalu melimpah atas kehidupan kami. Dan kami percaya biarlah Roh Kudus selalu mengingatkan kami, selalu memimpin kami. Setiap keputusan yang kami berikan adalah keputusan yang daripada-Mu. Setiap langkah kaki yang kami langkahkan adalah langkah kaki yang memang asalnya daripada-Mu. Setiap ucapan yang keluar dari lidah bibir kami adalah perkataan berkat untuk memberkati setiap kami semua. Terima kasih Tuhan, meteraikan kebenaran firman-Mu. Bapak Ibu dalam Tuhan, angkatlah kedua tangan-Mu, terimalah berkat dengan iman percaya.
Diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah pekerjaanmu. Firman Allah berkata, biarlah engkau tetap naik dan tidak turun, engkau akan menjadi kepala dan bukan ekor. Engkau akan memberi pinjaman dan tidak meminjam. Sekarang terimalah berkat dari Bapa yang berlimpah-limpah, kasih sukacita dari Allah anak yang tak berkesudahan, persekutuan Roh Kudus yang manis akan menyertai engkau, akan memberkati engkau, akan memimpin engkau. Sehingga apa saja yang engkau kerjakan, apa saja yang engkau putuskan akan menjadi berhasil dan beruntung. Sekarang terimalah berkat dari Tuhan Yesus Kristus. Semua yang sudah menerima bersama-sama dengan saya katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati.